Pernah kepikiran nggak sih, apa yang bikin drone bisa terbang anteng di udara, atau mobil otonom bisa tetap lurus di jalurnya? Ternyata, di balik semua keajaiban teknologi itu, ada satu aturan emas yang jadi kuncinya. Dan di sini, kita akan bongkar rahasia itu bareng-bareng. Pertanyaan ini tuh bukan cuma soal mobil atau drone ya, ini tentang semua sistem yang kita mau bisa kita kendalikan. Mau itu dengan robot di pabrik atau bahkan termostat AC di rumah kita. Dan ternyata jawabannya itu cuma satu konsep fundamental. Yep, jawabannya adalah stabilitas. Ini bukan sekedar fitur tambahan loh, ini adalah fondasinya. Kemampuan sebuah sistem untuk tetap tenang dan terkendali meskipun ada gangguan, itu adalah syarat mutlak. Kalau nggak stabil, ya nggak bisa diandalkan. Oke, sebelum kita masuk ke rumus-rumus yang mungkin bikin pusing, kita bangun intuisinya dulu pakai analogi yang gampang banget dibayangin. Sebuah kisah tentang dua mangkok. Coba deh lihat bedanya. Di sebelah kiri, kelereng di dalam mangkok. Kalau kita senggol dikit, dia mungkin akan goyang-goyang, tapi ujung-ujungnya pasti bakal balik lagi ke dasar. Responsnya bisa diprediksi, terbatas. Nah, inilah yang disebut sistem yang stabil. Sekarang lihat yang kanan. Kelereng di atas mangkok terbalik. Disentuh sedikit aja, dia bakal langsung jatuh dan nggak akan pernah balik lagi. Responsnya lepas kendali, nggak terbatas. Itulah inti dari sistem yang tidak stabil. Nah, sekarang kita udah dapat rasanya kan? Yuk, kita kasih nama dan definisi teknis yang lebih keren buat ide tadi. Di dunia engineering, ini disebut bounded atau terbatas dan unbounded atau tak terbatas. Gampangnya gini deh, input yang terbatas itu perintah yang wajar. Misalnya, kamu injak pedal gas, tapi yang nggak sampai nembus lantai mobil kan? Sebaliknya, output tak terbatas itu respon yang ngaco dan lepas kendali, kayak mobil yang kecepatannya nambah terus tanpa henti. Dan ini dia aturan emasnya. Stabilitas BIBO, singkatan dari Bounded Input, Bounded Output. Ini tuh semacam janji. Janji kalau kita kasih perintah yang wajar dan terbatas, sistemnya juga harus kasih respons yang wajar dan terbatas. Ini bukan pilihan, ini syarat wajib buat bikin apapun yang bisa kita percaya. Oke, mari kita bedah alat pertama yang dipakai para insinyur. Ini cara yang cerdas banget buat ngetes sistem itu bakal stabil atau enggak, bahkan sebelum sistemnya dibuat. Pertanyaannya kan, gimana caranya kita tahu sebuah sistem bakal aman sebelum kita habiskan jutaan atau bahkan miliaran rupiah buat membangunnya? Jawabannya ada di kekuatan prediksi matematika. Semuanya dimulai dengan membuat sebuah model matematis. Anggap aja ini semacam cetak biru atau blueprint digital dari sistemnya. Nah, dengan blueprint inilah kita bisa mensimulasikan dan memprediksi perilakunya. Tes ini, yang namanya uji respons impuls, tuh pada dasarnya kayak kita memukul sistemnya pakai palu matematis. Sebuah tendangan yang super singkat tapi tajam. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita tinggal amati aja guncangan susulannya. Getarannya makin lama makin hilang nggak? Kalau iya, berarti sistemnya stabil. Tapi kalau getarannya malah makin menjadi-jadi, wah itu tandanya ada masalah serius. Nah, ini dia versi matematisnya. Eits, jangan pusing dulu sama simbol-simbolnya. Idenya sederhana kok. Bayangin aja kayak lonceng yang kamu pukul. Suaranya bakal bergema, terus pelan-pelan hilang kan? Energinya mereda. Nah, sistem yang stabil itu harusnya berkerilakuan persis seperti itu. Total efek dari pukulan tadi harus terbatas. Sekarang kita lanjut ke metode kedua. Ini lebih cepat, lebih canggih, dan bisa ngasih kita gambaran lengkap tentang kepribadian si sistem. Gimana kalau kita nggak perlu memukul sistemnya sama sekali? Ternyata ada cara yang lebih elegan. Kita bisa langsung bedah blueprint matematisnya tadi dan cari beberapa angka kunci yang disebut kutub atau poles. Anggap aja kutub ini sebagai DNA-nya sistem. Disinilah semua informasi tentang karakter bawaan sistem tersimpan. Apakah dia cenderung kalem, suka bergetar, atau malah gampang lepas kendali. Dan dengan memetakannya di sebuah peta khusus, kita bisa langsung tahu diagnosisnya. Nah, ini dia peta DNA-nya, namanya bidang S atau S-plane. Aturannya sederhana banget. Lihat garis vertikal di tengah itu batasnya. Selama semua kutub sistem kamu ada di sisi kiri di zona stabil, sistemnya aman. Tapi, kalau ada satu saja kutub yang nyebrang ke sisi kanan, ke zona tidak stabil, udah, sistem itu divonis tidak stabil. Sesimpel itu. Persis seperti yang dibilang sumber kita ini. Istilah bagian real non-negatif itu cuma bahasa teknis untuk bilang kutubnya ada di sisi yang salah, entah itu di kanan atau pas di garis batas. Intinya, itu adalah garis merah yang nggak boleh dilewati. Jadi, kita udah punya dua cara buat ngecek stabilitas.
Sekarang mari kita gabungkan semuanya dan lihat kenapa konsep ini tuh penting banget, bukan cuma sekedar teori di kelas. Uji respons impuls itu kayak kita nonton film tentang perilaku sistem setelah diganggu. Sementara uji lokasi kutub itu kayak kita baca hasil tes DNA-nya, diagnosis instan. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama, yang tujuannya cuma satu, memastikan sistem ini aman atau enggak. Nah, inilah kenapa ini semua penting. Stabilitas itu bukan cuma konsep akademis, ini adalah detak jantung dari hampir semua teknologi modern. Mulai dari proses di pabrik, motor listrik, pesawat, mobil otonom, bahkan sampai pankreas buatan yang bisa menyelamatkan nyawa, semuanya dibangun di atas janji stabilitas BIBU. Tanpa stabilitas, semua inovasi ini bisa jadi sia-sia atau bahkan berbahaya. Memastikan sebuah sistem itu stabil adalah langkah pertama, yang paling krusial. Tapi, itu baru permulaan. Setelah kita yakin sistemnya nggak bakal lepas kendali, pertanyaan berikutnya muncul. Seberapa bagus kinerjanya? Seberapa cepat? Seberapa akurat? Nah, itu adalah topik untuk pembahasan lain kali setelah kita benar-benar paham bahwa tanpa aturan emas stabilitas ini, hal-hal lain jadi nggak ada artinya.